Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita pembahasan tafsir juz Ammah. Dan insyaallah taala di malam hari ini kita akan membahas tafsir surat Al-Buruj. Surat Al-Buruj, bittifaq ahlul ilm, sepakat para ulama bahwa surat ini termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah yang turun sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Di ayat pertama, lagi-lagi seperti biasa, seperti surat-surat sebelumnya, seperti surat-surat yang pernah kita bahas di juz 30 ini, Allah SWT biasanya membukanya dengan sumpah. Dan di surat Al-Buruj ini juga Allah SWT membuka surat ini dengan bersumpah dengan langit. Allah SWT berfirman, was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki al-buruj. Al-buruj itu diantara maknanya adalah gugusan bintang. Tapi para ahli tafsir mufassirin menyebutkan ada beberapa pendapat terkait makna al-buruj ini. Kalau dari secara bahasa al-buruj itu, buruj itu secara bahasa maknanya zuhur, yaitu yang nampak. Secara bahasa maknanya zuhur, yang nampak. Makanya ada beberapa kata dalam bahasa Arab itu disebut dengan buruj atau baroja atau yang lainnya semisal, itu maknanya sesuatu yang tampak. Seperti buruj, itu maknanya juga secara bahasa itu artinya benteng. Benteng. Kayak Allah SWT berfirman, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti akan menghampiri kalian walaupun kalian bersembunyi di dalam benteng buruj yang tinggi lagi kokoh. Demikian juga buruj di antara maknanya istana, buruj sesuatu yang nampak. Demikian juga buruj di antara maknanya kalau wanita yang menampakkan kecantikannya, menampakkan perhiasannya, menampakkan keindahan tubuhnya. Itu istilahnya apa, Dirin? Tabarruj. Flexing. Tabarruj istilahnya. Diambil dari kata buruj itu. Artinya apa? Dia menampakkan. Dia menunjukkan. Itu makna buruj. Tapi di sini insyaallah maknanya itu yang lebih tepat gugusan bintang. Dan ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau berdalil dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Furqan, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah yang telah menjadikan di langit itu ada buruj, gugusan-gugusan bintang,
dan menjadikan juga di langit itu ada matahari dan bulan yang bercahaya. Jadi mana yang zahir, mana yang rajih, yang lebih kuat insyaallah buruj di sini maknanya gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud. Kemudian ayat kedua Allah bersumpah lagi dengan al-yaum al-mau'ud. Ingat dulu waktu kita bahas tentang nama-nama hari kiamat, di antara nama hari kiamat itu apa? Yaumul mau'ud. Atau yaumul wa'id, yaumul mau'ud. Di sini Allah bersumpah wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan. Apa maknanya ini hari dijanjikan? Maknanya apa kira-kira hadirin? Hari kiamat. Enggak ada pendapat lain dalam masalah ini, dalam ayat kedua ini. Al-yaumul mau'ud, hari dijanjikan apa? Hari kiamat. Allah bersumpah dengan hari kiamat. Wa syahidin wa masyhud, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Nah, ini panjang pembahasan ulama terkait ayat ini. Masing-masing menafsirkan syahid itu apa. Ada yang mengatakan syahid itu Allah SWT. Ada yang mengatakan syahid itu Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan syahid itu umatnya Nabi Muhammad SAW yang menyaksikan. Yang disaksikan juga ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Ada yang maksudnya yang disaksikan itu adalah hari kiamat. Ada yang mengatakan yang disaksikan itu adalah hari Jumat, hari Arafah, hari Nahr, Yaumun Nahar, Idul Adha, dan berbagai pendapat mufassirin makna syahid wa masyhud. Sebagian ulama tafsir seperti ulama tafsir kontemporer ya, Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di, gurunya Syekh Utsaimin, beliau pendapat syahid masyhud di sini maknanya umum. Semua yang dipersaksikan, semua yang bersaksi, dan semua yang dipersaksikan. Umum. Dia bersumpah dengan semua yang menyaksikan dan semua yang disaksikan. Secara umum. Ini juga pendapat Imam Asy-Syaukani, berpegang pendapat umum. Perlu diperhatikan di sini hadirin, azanallahu wa iyyakum. Dalam pembahasan tafsir itu biasanya perbedaan pendapat ulama mufassirin itu perbedaan pendapat khilaf tanawwu istilahnya. Khilaf macam jenis saja, bukan khilaf yang bertentangan, bukan khilaf tadad. Kalau khilaf fikih biasanya khilafnya itu khilaf tadad istilahnya, khilaf yang bertentangan memang. Satu berpendapat A, satu berpendapat B, bertentangan. Satu bilang sunnah, satu bilang tidak disunnahkan, satu bilang wajib, satu bilang enggak. Itu khilafnya bisa bertentangan kalau khilaf fikih. Itu perkara biasa. Seperti masalah khilaf apakah kumur-kumur itu wajib atau sunnah ketika wudu. Khilaf. Mazhab Hambali mewajibkan, wajib wudu kumur-kumur istinsya. Jumhur selain mazhab Hambali berpendapat sunnah dengan pendalian-pendalian masing-masing. Nah, biasanya khilaf-khilaf dalam fikih itu biasanya tadad. Dia bertentangan. Tapi kalau khilaf mufassirin itu khilaf tanawwu istilahnya. Jadi khilaf itu hanya khilaf dalam penafsiran, khilaf macam jenisnya, tidak terlalu signifikan perbedaannya. Biasanya maknanya sih sama-sama mirip-mirip lah. Penafsiran bisa dibawa ke sana, bisa dibawa ke sini, gitulah istilahnya. Nah, kemudian di ayat keempat Allah SWT berfirman, "Qutila ashabul ukhdud." Binasalah orang-orang yang membuat parit. Binasalah orang-orang yang membuat parit. Ashabul ukhdud yang dimaksud dalam ayat ini ada 2 atau 3 pendapat di kalangan ahli tafsir terkait apa latar belakang atau kisah tentang ashabul ukhdud ini. Siapa ashabul ukhdud ini? Yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka yang membuat parit yang sangat besar dan diisi dengan api yang sangat besar, kemudian dia membakar orang yang beriman di api itu. Siapa ini maksud dalam kisah ini? Di antara pendapat mufassirin dan tafsir disebutkan oleh Imam Tabari, riwayat dari Ali bin Abi Thalib, yang dimaksud dengan ashabul ukhdud di sini adalah sebagian pendeta-pendeta ahlul kitab yang ada di Persia ketika itu, yang dia diminta berfatwa, pendeta ahlul kitab ini, akan halalnya menikah sesama mahram.
Ketika itu dikisahkan Raja Persia ini dia mabuk, kemudian dia menggauli saudarinya. Kemudian dia bingung nih apa yang harus dilakukan. Akhirnya saudarinya ini, adik perempuannya bilang, suruh pendeta itu berfatwa mengeluarkan aturan bahwasanya boleh nikah sedarah sama mahram. Maka dia paksa pendeta pada ahli kitab ini untuk membuat fatwa tersebut. Mereka menolak, akhirnya mereka dibakar hidup-hidup. Dan setelah kejadian itu, kebiasaan orang Persia di antara keburukan mereka itu melegalkan nikah sedarah, nikah sama mahram. Sampai Persia itu ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari zaman dia berdiri kerajaan itu, sampai ditaklukkan oleh kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab, itu masih berjalan kebiasaan mereka itu. Menikah sama mahram. Ada nikah sama adiknya, dia nikah sama ibunya, dia nikah sama tantenya, nikah sama ponakannya, sama mahram. Na'udzubillah. Sebab buruknya. Nah itu riwayat disebutkan oleh Imam Tabari dari Ali bin Abi Thalib. Bahwasanya di antara makna ashabul khudud itu yaitu pendeta-pendeta ahlul kitab yang dibakar hidup-hidup gara-gara menolak untuk mengeluarkan fatwa bolehnya nikah semahram atau sedarah. Kemudian pendapat yang kedua, yang kurang lebih pendapat yang kedua ini ada yang menyamakan dengan pendapat yang ketiga, yaitu kejadian yang terjadi di Yaman. Ada yang menyebutkan kejadian ini dari Dunwas namanya. Dunwas ini dia penguasa, dia raja yang berkuasa di daerah Yaman ketika itu. Dengan kekuasaan kerajaan yang besar, dan ketika itu sebelum Islam ya, belum zaman Islam, belum diutus Nabi Muhammad SAW. Jadi agama penduduk negeri itu ketika itu agama Nasrani. Nah, rajanya ini pindah ke agama Yahudi, jadi memerintahkan rakyatnya untuk mengikuti agamanya. Mereka menolak, lantas mereka dibakar hidup-hidup. Ini pendapat yang ketiga kurang lebih sama kejadiannya. Ya, ada yang menyamakan kisah ini dengan pendapat yang kisah Dunwas sama yang ketiga ini, pendapat yang ketiga ini, dan ini disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, bahwasanya dulu di orang Bani Israel, ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Suhaib Ar-Rumi di Sahih Bukhari dan Muslim, hadis yang panjang menceritakan kisah ashabul ukhdud ini dalam hadis yang sahih, bahwasanya dulu kana malikun fi man kana qablakum kana lahu sahirun falamma kabura qala lil maliki inni qad kabirtu fab'ath ilayya ghulaman mu'allimu sihr. Jadi ada raja di zaman Bani Israil sebelum Islam ya, sebelum Islam. Mereka ada raja ini, dia punya penyihir pribadi. Nah, penyihir ini sudah tua, sudah mau mati. Dia bilang, wahai raja, saya persingkat saja kisahnya, panjang. Wahai raja, saya sudah tua, tolong kirimkan anak-anak muda untuk saya ajarkan ilmu sihir, untuk dia turunkan ilmu sihirnya. Maka diseleksilah anak-anak muda mana yang paling cerdas, sehingga dipilihlah seorang anak muda. Dia yang paling cerdas anak muda ini untuk private sama si kakek sihir ini, belajar sihir. Nah, setiap hari lah dia dijadwalkan datang belajar sama si penyihir ini. Ketika di pagi hari ini si anak muda ini berjalan mau menuju istana raja belajar sihir sama penyihir ini, tiba-tiba dia melewati sebuah gua, didengar ada suara samar-samar, siapa dalam gua, tidak masuk. Ternyata didapati dalam gua itu ada seorang pendeta Nasrani tua. Pendeta Nasrani, Ahlul Kitab, sudah tua. Dia penasaran apa yang mempelajari, apa yang mau baca. Akhirnya dia belajarlah si anak muda ini sama si pendeta tua itu. Setelah selesai belajar, ya, dia kajian dulu. Dia mau belajar sihir nih, kajian dulu sama syekh pendeta ini. Selesai dia kajian sama syekh ini, dia pergi belajar sihir. Telat dia digebukin sama penyihir ini. Besok dia atur strategi, atur waktu, atur alasan. Nanti kalau kamu telat, bilang saya ditahan sama keluargaku. Dan alasan begini dan begitu. Oke. Akhirnya berjalan waktu, terus dia belajar. Ini orang belajar sihir. Sebelum dia belajar sihir, dia mampir dulu ke gua itu belajar agama, belajar Islam, belajar mengenal Allah sama pendeta itu. Belajar agama Nasrani ketika itu.
belajar tauhid. Selesai dia ngaji, pengajian, belajar sihir. Terus dia belajar berjalan waktu sampai di suatu hari, ini di riwayat hadisnya menceritakan seperti itu ya. Hadisnya panjang nih, riwayat Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Suatu hari pas dia mau pulang, dia tiba-tiba di jalur jalan menuju kampungnya ada hewan buas besar sehingga orang-orang nggak bisa lewat gara-gara ada hewan ini, nggak ada yang berani lewat. Maka disitulah si anak muda ini mengambil batu, dia bilang, ya Allah, kalau seandainya aku pelajari dengan pendeta, rahib, itu benar adanya, maka buktikan. Kemudian dia menyebut nama Allah, kemudian dia lempar batu itu, kena hewan itu, mati hewan itu. Lantas orang bisa lewat lagi ke kampungnya. Setelah itu besok dicerita ke syekhnya ini, si pendeta, kemarin kejadian begini-begini, saya lempar, saya nyebutkan ini, dia mati. Kata syekh itu, berarti kamu saat ini sudah lebih afdal, lebih mulia dari aku kedudukanmu, katanya. Dan orang sepertimu pasti akan mendapatkan ujian. Kalau seandainya hari itu terjadi, jangan sebut-sebut nama aku, kata si pendeta ini. Tapi berjalanlah dia, berjalan waktu masih bergulir, dia belajar sihir sambil belajar agama juga anak ini. Sampai di suatu waktu ini anak dapat karamah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, selain kejadian tadi, dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa menyembuhkan orang buta, dia bisa menyembuhkan orang yang kena sakit kulit, sakit sompak, yang putih-putih di badannya. Sampai terdengarlah kabar bahwasanya anak ini bisa menyembuhkan orang buta. Sampailah ceritanya ke sahabat teman duduknya raja itu, raja yang nyuruh dia belajar sihir itu. Ada teman duduknya orang buta, sahabatnya, teman biasa ngobrol di istana. Coba panggil anak itu. Akhirnya datang anak itu, nggak di depan raja ya, dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kemudian disembuhkanlah matanya si buta ini. Kemudian balik dia ketemu si raja ini, teman yang buta ini, loh kok kamu udah bisa ngelihat? Siapa yang menyembuhkanmu? Kenapa kamu sekarang bisa lihat? Kata dia, Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Siapa itu? Tuhan kita. Apakah kamu punya Tuhan selain aku? Kata si raja itu. Iya, Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dia disiksa sampai mati si kawannya sendiri sama raja yang zalim ini. Akhirnya terus tersebar kisah si anak ini, ya. Singkat cerita, orang udah banyak disembuhkan sama dia, namanya semakin naik pamornya anak muda ini, sampai dipanggil sama raja itu. Kamu yang nyembuhkan itu si yang buta, berarti sihirmu udah jago, katanya. Kata raja itu, enggak, bukan saya yang menyembuhkan, tapi Allah SWT yang menyembuhkan dia. Akhirnya disiksa lah anak ini, disiksa anak muda ini sampai dia ngaku bahwasanya dia belajar itu, dia mengenal Allah dari seorang pendeta yang ada di gua itu. Maka didatangkanlah si pendeta itu, disuruh dia meninggalkan agamanya. Si pendeta tua, gurunya anak ini, dia nggak mau, digergaji sampai kebelah dua mati. Akhirnya, kamu mau seperti itu? Tinggalkan agamamu. Nggak mau nih anak. Jadi si raja nggak mau, bunuh langsung anak ini. Suruh anak buahnya bawa dia ke gunung. Bawa dia ke gunung, lemparkan sama sekian pasukannya. Pergilah ke gunung, mau dilemparkan anak ini. Dia berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliullah, anak muda ini. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang yang melemparkan itu, yang terjatuh ke gunung. Dia terjatuh dari gunung. Kemudian dia pulang, anak muda ini balik lagi ke sana. Loh, kok balik? Mana yang lain pasukan sudah pada mati, katanya dia. Akhirnya disuruh pasukannya lagi, bawa dia ke tengah laut, buang tengah laut. Dibawa dia ke tengah laut ini anak. Kemudian di tengah laut lagi dia kejadian yang sama, dia berdoa kepada Allah SWT. Pasukan-pasukan itu yang Allah binasakan, ditenggelamkan. Balik lagi dia ke istana itu, si anak muda ini. Kamu tidak bisa membunuhku, katanya. Kamu hanya bisa membunuhku dengan cara yang aku ajarkan ke kamu. Apa itu caranya? Dia semangat pengen bunuh anak ini. Syaratnya kamu kumpulkan semua orang di lapangan, di tanah lapang. Kumpulkan orang semua sebanyak-banyaknya. Kemudian ambil busur panahmu, kamu sendiri yang panah. Dan arahkan panah itu ke kepalaku sambil kamu mengucapkan Bismillahirrabbilghulam. Dengan nama Allah, Rabbnya anak muda ini. Maka setuju raja itu. Dilakukanlah, dikumpulkanlah orang-orang segitu banyak, puluhan ribu. Kemudian dia lakukan apa yang diinstruksikan anak ini. Dia panah sambil dia mengucapkan dengan keras Bismillahirrabbilghulam. Didengar oleh orang-orang itu. Lalu dia panah, maka
menancaplah panah itu di kepalanya dan anak muda ini meninggal dunia. Kemudian setelah kejadian itu orang yang menyaksikan tuh yang sudah terlanjur kenal dan dengar pamornya anak muda ini yang begitu dia menyembuhkan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa sembuh orang, dia berdoa orang buta jadi ngelihat. Akhirnya dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, raja itu semua dengar, akhirnya semua orang semuanya beriman, amanna bi rabbil ghulam, kami beriman kepada Rabbnya anak muda itu semua. Dan ini yang ditakuti oleh raja itu. Akhirnya dia punya pasukan orang-orang menteri-menteri, dia bilang, ini yang kamu, bukankah ini yang Anda takutkan wahai raja? Bukan ini yang Anda takut? Mereka beriman sama apa yang diimani anak muda itu. Lantas itu raja makin emosi, maka dia buat parit. Dia buat parit sebesar-besarnya, dan parit yang besar dan dalam dia bawa kayu bakar sebanyak-banyaknya, dia bakar api segede-gedenya. Dan itu puluhan ribu orang disuruh murtad, suruh kufur kepada Allah, kalau enggak disuruh loncat ke api. Dan semuanya orang-orang itu tidak mau meninggalkan agamanya, berpegang teguh dengan imannya. Lantas mereka pun semuanya dibakar hidup-hidup. Sampai di antara korbannya ketika itu dikisahkan dalam hadis ini anak seorang ibu yang masih gendong bayinya masih kecil. Jadi dia mau loncat tapi dia nggak tega ngeliat wajah bayinya itu. Lantas Allah jadikan si bayi ini berbicara. Ini di antara bayi-bayi yang Allah jadikan berbicara dalam sejarah dunia. Di antaranya ini. Di antaranya Nabi Isa alaihissalam berbicara ketika bayi. Dia bilang, isbiri ya ummah, sabar. Wahai ibuku, sungguhnya azab di dunia tidak ada apa-apa yang dibandingkan azab akhirat. Meninggalkan agamamu, azabnya nggak ada apa-apa yang dibandingkan api ini. Loncat dia sama bayinya. Dan dia bakar itu puluhan ribu orang ketika itu. Dan ini raja sama pengawalnya, sama pasukannya sambil duduk bersender menikmati pemandangan yang mengerikan itu. Na'udzubillah. Nah, dikisahkan ya, konon antara ini kisah ini sama dengan kisah Dunwas yang kita sebutkan di Yaman itu, wallahu taala alam. Antara ini kisah ini sama dengan kisah Dunwas, raja yang di Yaman yang kita sebutkan. Dia murtad ke agama Yahudi, sementara negerinya agama Nasrani, disuruh murtad nggak mau, dibakar hidup-hidup. Nah, konon ada yang kabur di situ, ada yang selamat dari pembantaian itu, dia lari. Dia kabur, dia lari sampai ke negeri Romawi. Romawi ketika itu Nasrani, hadirin. Kalau Persia Majusi. Ini belum Islam ya, belum zaman Islam. Islam belum Nabi SAW belum lahir. Romawi Nasrani, maka dia kabur. Itu yang dibantai orang Nasrani. Berpegang dengan agamanya Nabi Isa alaihissalam. Maka dia kabur pergi ke negara Romawi yang bisa dia capai. Akhirnya dia melaporkan ke kaisar ketika itu. Kaget kaisar, kok bisa-bisanya ada orang, puluhan ribu orang Nasrani dizolimi seperti itu. Kejadian itu dia nggak terima. Ini Raja Kaisar Romawi ketika itu akhirnya dia kirim surat ke Najasyi. Najasyi di Habasyah di Ethiopia di Afrika. Najasyi Habasyah ketika itu juga kerajaan Nasrani berafiliasi ke Romawi di bawah naungan Romawi ketika itu. Kerajaan besar Nasrani di Afrika. Kirim surat ke Najasyi, tolong bereskan itu si raja zolim yang di Yaman yang ngebantai kaum muslimin. Akhirnya dia kirim pasukan besar ke situ, diseranglah si Dunwas, si raja zolim itu, dihabisin mereka. Sama kerajaan Habasyah, kerajaan Najasyi dari Habasyah yang beragama Nasrani juga. Mereka berangkat menaklukkan raja yang zolim tadi yang ngebantai kaum muslimin. Nah, setelah berhasil ditaklukkan raja itu, akhirnya pasukan kerajaan Habasyah ini menetap di Yaman dengan pasukan yang begitu besar sampai jadi kerajaan kecil sendiri di sana. Akhirnya berseterulah dua panglima tertingginya yang berhasil menaklukkan raja itu. Di antaranya satunya siapa yang tahu? Abraha, yang nanti dia berangkat mau menghancurkan Ka'bah. Ini Abraha itu dari Habasyah dia. Anak buahnya Najasyi. Nah, dari situlah sudah dekat kelahirannya Nabi Muhammad SAW ketika itu. Nah, itu disebut dengan Ashabul Ukhdud. Kisah itu. Yang Allah sebut dalam ayat ini, kisah Ashabul Ukhdud, yaitu kejadian di mana kaum muslimin ketika itu
dibakar hidup-hidup karena bertahan dengan agamanya, dengan keimanannya. Ayat kelima Allah berfirman, "An-nari dzatil waqud." Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Jadi parit-parit itu besar, bukan parit kosong ya, isinya bara api. Dan orang-orang disuruh nyemplung ke situ, naudzubillah. Idhum 'alaiha qu'ud, ayat ke-6. Ketika mereka duduk di sekitarnya. Nah, ini dua tafsiran para ulama. Tafsiran pertama, mereka itu dibakarnya dalam kondisi diikat sambil duduk. Dapat yang satu lagi, dan insya Allah yang lebih kuat pendapatnya, bahwasanya mereka itu raja itu dan pengikutnya, dia sambil duduk santai menyaksikan pemandangan puluhan ribu orang dibakar hidup-hidup. Mengerikan. Sambil santai dia, mungkin sambil ngeteh dia ngeliatin, nonton orang lagi dibakar hidup-hidup. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ayat ke-6, ayat ke-7 Allah SWT berfirman, wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang mukmin. Sebagaimana tafsir kita sebutkan tadi, di antara tafsirannya itu syahid wa masyhud. Di antara tafsiran para ulama, syahid itu adalah orang-orang yang menyaksikan, itu orang-orang kaum mukmin yang dibakar tadi. Orang-orang yang menyaksikan kaum mukmin dibakar itu syahid. Karena Allah melaknat mereka. Demikian juga pendeta itu digergaji tadi kita sebutkan sampai ke bawah. Anak murid itu dipanah, ya dibakar hidup-hidup orang-orang. Kejadian luar biasa, makanya Allah bersumpah, wa syahid. Ya, di antara tafsirannya itu Allah bersumpah dengan orang-orang yang menyaksikan itu. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Ayat 8. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu karena apa, hadirin? Apakah karena mereka zalim? Apakah karena mereka berbuat kesalahan? Apakah karena mereka memberontak kepada raja itulah? Tidaklah, mereka dizolimi, diazab dengan azab yang seperti itu, kecuali karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha terpuji, subhanallah. Orang-orang mukmin tersebut bukan disiksa, dibakar bukan karena kezaliman yang mereka lakukan, bukan karena keburukan, tapi hanya karena mereka mengatakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah sunnatullah, akan terus berjalan bergulir seperti itu. Sepanjang sejarah di alam semesta ini akan terjadi seperti sunnatullah. Orang yang berpegang teguh kepada hak, kebaikan, dia pasti akan dimusuhi, dia pasti akan dizalimi. Sepanjang sejarah di sunnatullah. Orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, dia pasti akan diuji, dimusuhi, dizalimi, dihina, dicaci maki, difitnah. Sudah sepanjang sejarah seperti itu. Nabi kita Muhammad SAW seperti apa beliau dizalimi, bukan main. Padahal beliau orang yang akhlaknya paling mulia, paling agung, dizalimi. Apalagi kita manusia biasa. Sudah sunnatullah seperti itu. Musuh-musuh Allah akan memusuhi ahlul haq. Dan banyak kejadian seperti itu. Bagaimana orang itu di berbagai negeri dizolimi, dibantai, dibunuh. Gara-gara apa? Gara-gara dia beriman kepada Allah. Gara-gara dia Islam. Sepanjang sejarah seperti itu. Jangankan zaman sekarang, gara-gara mereka beriman, berpegang teguh pada agamanya. Sebagian ketika mereka menampakkan syiar Islamnya, dizolimi, dihina, dicaci maki. Orang pakai jilbab besar, pakai cadar, dikatain macam-macam. Dibilang teroris lah. Orang jenggotan dikit sudah dicibir, dibilang jenggot, dibilang teroris. Jenggotan, oh teroris. Jenggotan, dibilang teroris.
dicibir, dikatain, dipandang sebelah mata, pokoknya dihina. Pas lagi ngetren pemain bola orang kafir jenggotan, baru pada beli obat penumbuh jenggot. Nyata seperti itu jadi. Orang celananya di atas mata kaki, oh dikatain habis, oh kebanjiran. Ya subhanallah, itu sunnah nabimu seperti itu. Tum kau mau bos seabrak-abrak hadis Nabi SAW yang merintahkan kita celana itu tidak boleh di bawah mata kaki. Sebanyak-banyaknya hadisnya. Bukan 1-2 hadis, banyak hadisnya. Gimana dari Pak Athar para sahabat? Umar bin Khattab habis itikam, dia minum susu itu keluar dari perutnya, saking parahnya tikamannya itu. Lagi sakaratul maut mau meninggal Umar bin Khattab. Datang anak muda menjenguk dia, dipuji-puji Umar. Kemudian pas anak ini mau pergi, dilihat celananya di bawah mata kaki, dipanggil sama Umar, ta'al panggil. Naikin celanamu, Umar bin Khattab. Suruh naik lagi sakarat Umar, suruh angkat celananya. Nabi SAW ada seorang sahabat pernah jalan, tiba-tiba dia yang manggil, irfa' thawbak, angkat celanamu. Pas dia nengok ternyata Nabi SAW. Dia bilang, wahai Rasulullah, ini pakaianku begini dan begini. Enggak. Bukankah dalam diriku ada contoh uswatul hasanah, lihat celana, lihat pakaianku, kata Nabi SAW. Nabi pegang betisnya Mu'adz atau Hudzaifah bin Yaman. Sini, pakaian itu di sini posisinya celana, jangan lebih dari ini. Dan hadis-hadis ini sebanyak-banyaknya dikatain orang pakai celana di atas mata kaki. Giliran muncul model fashion terbaru, celana agak ngeruncing ke bawah sampai atas mata kaki. Baru kalau ada orang Eropa, orang Barat pakai celana seperti itu, baru ngikut. Tapi giliran orang Muslim mempraktekkan itu dihina, dicibir. Wallahil adzim. Itu tidak mungkin kecuali karena penyakit dalam hati gara-gara kebanyakan dosa itu semua. Orang banyakkan dosa, di antara dampak buruk dosa, dia nggak suka ngelihat orang menjalankan hak kebenaran. Itu penyakit dalam hatinya. Wallahil adzim, itu penyakit. Jadi nyata seperti itu hadirin. Subhanallah. Giliran orang kufar yang nyontohin, buru-buru dia nyontohin. Giliran laki pakai celana di atas mata kaki, dihina, dikata-katain. Giliran akhwat sampai atas lutut, nggak ada komentar. Ya Allah. Udah begitu. Ya, jangankan orang-orang beriman, orang dia menunjukkan syiar agamanya, dimusuhi zaman sekarang. Ya subhanallah, itulah ujian. Ya makanya jangan kita putus asa atau jangan kita lemah dalam berpegang teguh dengan kebenaran. Kata Nabi SAW, akan datang suatu zaman al-qabidu lidinihi kal-qabid al-jamr, ya, akan datang satu zaman orang yang ketika dia mau berpegang teguh dengan agamanya seperti dia menggenggam bara api. Berat, menyakitkan. Akan datang zaman seperti itu, kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam itu pertama kali datang, pertama kali muncul gharib, asing bagi manusia. Agama Islam datang dan akan kembali asing seperti awal kali munculnya Islam. Dan terbukti sekarang. Ketika orang menunjukkan ini loh Islam, bingung orang. Asing bagi orang. Melihat orang pakai celana di atas mata kaki, asing bagi orang. Dan hadis sebanyak-banyak itu sunnah nabimu SAW. Lihat orang misalnya dia menunjukkan syiar-syiar Islam pakai jilbab besar gitu, asing bagi orang. Seperti itu keadaan orang-orang batil. Dia itu orang-orang kufar, orang-orang ahlu maksiat, ahlu batil, pengen kita tuh ngikut apa yang mereka lakukan. Seperti itu. Orang liberal pengen kita jadi liberal. Orang kufar pengen kita kufur juga seperti mereka. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam, dia mau mengusir Lut alaihissalam. Akhrijuhu min qaryatikum innahu unasun yatatahharun. Usir Lut ini dari kampungmu. Sungguhnya dia ini orang sok suci. Gituin sama kaumnya. Sunnatullah seperti itu.
Dan sampai sekarang ya subhanallah, di beberapa negeri giliran agama yang lain terkadang dibiarkan, tapi begitu dia berpegang untuk kepada agama Islam bisa dihilangkan nyawanya ya subhanallah. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Tadi di ayat sebelumnya Allah SWT berfirman, "Wa ma naqamu minhum illa yu'minu billahil azizil hamid." Kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Allah saksikan kezaliman mereka, orang-orang yang zalim. Allah saksikan kezaliman mereka yang membakar ashabul ukhdud. Allah saksikan. Allah terkadang mengulur mereka, tapi Allah tidak lalai atas apa yang mereka kerjakan. Makanya terkadang orang zalim itu dibalasnya belakangan. Sering sekali orang zalim itu balasannya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada dosa yang Allah ingin segerakan hukumannya di dunia sebelum di akhirat, yaitu kezaliman sama memutus silaturahmi. Itu yang paling Allah ingin segerakan hukumannya di dunia sebelum di akhirat, kezaliman zalim. Tapi terkadang kezaliman itu Allah biarkan, Allah ulur, Allah nggak hukum di dunia, Allah akhirkan nanti adabnya mengerikan di akhirat bagi orang-orang yang zalim. Ya mungkin sekarang dia menzalimi orang lain, yang menzalimi pemimpin, menzalimi rakyatnya, ya pejabat menzalimi rakyatnya, dan seterusnya. Hidupnya enak-enak aja, jabatannya nyambung terus ya. Ganti pemimpin tetap dapat jabatan, tetap kaya, enak terus hidupnya, sehat dia, lama matinya, subhanallah. Itu tunggu Allah akhirkan adab bagi mereka. Orang-orang zalim hati-hati. Makanya Allah SWT berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Jangan sekali-kali kalian mengira bahwasanya Allah lalai sama apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sungguh Allah mengakhirkan hukuman mereka di hari di mana mata mereka terbelalak karena saking takutannya nanti pada hari kiamat. Allah ancam, hati-hati orang zalim, hati-hati. Jangan zalim sama orang lain. Kalau merasa punya kezaliman sama orang lain, segera minta dihalalkan. Segera minta ridho orang yang kita zalim. Segera minta dihalalkan. Ya, apalagi zalimnya sama istri. Oh ya Allah. Hati-hati, yang pertama kali nyuntut antum di akhirat istri antum. Ya Allah, suamiku ini suka main tangan ya Allah. Pelit ngasih nafkah. Gak pernah ngajarin aku agama. Gak pernah ngajarin aku masuk surga. Sholatnya gak pernah diperhatiin. Aku sholat gak pernah diperhatiin. Ini salah suamiku ya Allah, gimana kira-kira? Itu baru sama istri loh. Belum sama anak, belum sama bos, belum sama atasan, belum sama teman kerja, sama bawahan, sama murid, dan seterusnya. Jangan zalim, ya jangan zalim jadi orang. Jauhi. Jadi emang terkadang orang zalim itu diakhirkan hukumannya, tapi seringnya kita saksikan orang zalim biasanya dibalas sama Allah SWT. Subhanallah ya. Biasanya begitu. Sering kita saksikan seperti itu. Di Irak ya. Irak itu Anda tahu, panjang sejarah ya subhanallah. Itu negeri, memang betul kata Nabi SAW, itu negeri banyak fitnah di daerah situ tuh emang. Sekitar Irak dan sekitar. Itu yang namanya kudeta, penggulingan kekuasaan itu penguasa-penguasanya saling kudeta terus. Di kudeta, di penguasanya dia bunuh. Ntar nggak lama itu yang kudeta dibunuh lagi sama orang. Dan yang kudeta lagi dikudeta lagi sama orang. Seperti itu terus. Ya subhanallah. Sampai Saddam Hussein itu berdapat kekuasaan. Dari mana dia? Kudeta. Yang sebelum dikudeta, dia mengkudeta yang sebelumnya. Dan begitu terus. Orang zalim seperti itu. Ya antum lihat orang-orang yang zalim ada kebangetan, antum lihat aja tuh.
Yang banyak zolimnya masif ya, zolimnya skala nasional, atau zolimnya itu yang sangat besar kezolimannya. Antum perhatikan aja orang-orang seperti itu. Lihat balasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat." Perhatikan ayat ini hadirin dan hadirat azallahu wa iyyakum. Ayat ini luar biasa ya. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang membakar orang-orang mukmin tadi, membakar laki-laki dan perempuan, tua muda, anak kecil, dibakar semuanya. Kalau mereka nggak taubat, maka bagi mereka azab yang sangat pedih. Ya subhanallah. Coba untuk perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman keras bagi orang-orang yang tadi melakukan kezaliman, akan diberikan azab yang sangat pedih. Tapi Allah SWT masih berikan harapan kepada mereka orang-orang zalim itu. Apa kata Allah SWT? Tsumma lam yatubu. Syaratnya apa? Allah akan berikan azab kepada mereka, azab yang sangat pedih. Syaratnya apa? Kalau mereka enggak taubat. Artinya apa, hadirin? Artinya kalau orang-orang yang tadi itu, si raja tadi itu taubat, diterima enggak taubatnya sama Allah SWT? Diterima. Ya subhanallah. Apa kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ketika mengomentari ayat ini? Unduru ila hadzal karam wal jud. Lihat kebaikan dan kedermawanan ini. Qatalu awliya'ahu. Dia orang-orang tersebut telah membunuh wali-wali Allah Subhanahu wa taala, wali-walinya. Wa huwa yad'uuhum ila taubati wal maghfirah. Tapi Allah masih menyeru mereka supaya taubat, supaya menyeru mereka kepada taubat dan ampunan. Padahal mereka sudah membakar wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanallah. Kalau kita ada orang dari orang soleh, hafal Quran, orang ahli ilmu, 5 orang aja. Antum tangkap, antum siksa, antum bakar hidup-hidup. 5 orang itu. Terus orang-orang mungkin ngira nih orang nerakanya nanti sebelah tetanggaan sama iblis nih kayaknya. Saking zolimnya itu. 5 orang. Ini bayangin 20.000 loh. 20.000 sekitar yang dibakar sama orang. Tapi Allah masih menawarkan apa? Suruh taubat ini orang. Ya subhanallah. Itulah bagaimana luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah begitu luas. Jadi jangan pernah putus asa sama dosa-dosa kita. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertaubat dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi syarat taubat, maka pasti Allah akan ampuni dosa kita, akan terima taubat kita. Yakin itu. Karena Allah menjanjikan, Allah yang memerintahkan kita. Makanya yang sering kita tekankan masalah tauhid, masalah akidah, masalah syirik ini. Sering kita tekankan. Kenapa? Karena ini dosa syirik, kok dibawa mati, gak akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Itu bahayanya. Maka kita sering mengingatkan orang, hati-hati dosa syirik ini, hati-hati syirik. Antum mati bawa dosa syirik besar, tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jangan mimpi mau diampuni dosa itu. Allah sendiri yang mengucapkan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa selainnya bagi yang Allah kehendaki. Allah dalam ayat Allah berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, haram bagi dia masuk surga, tempatnya di neraka. Orang kalau dia mati, dia bawa dosa bunuh orang lain. Dia bawa dosa zina, dia bawa dosa riba, makan riba, masih besar potensi dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kemungkinan Allah ampuni dosa-dosanya dia. Walaupun dia mati belum taubat, catat baik-baik. Ini orang pelaku dosa besar. Dia belum sempat taubat nih. Mati dia. Apakah ini orang pasti diazab? Belum tentu. Masih ada kemungkinan Allah ampuni dia. Masih ada kemungkinan dia dapat syafaat nih orang. Masih ada kemungkinan Allah maafkan dosa-dosa, Allah ampuni dosanya, dosa-dosa besar.
Tapi kalau dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa syirik besar, dia menyembelih untuk selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah, tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati sama dosa syirik. Kayak jangan heran kita tekankan masalah tauhid, jangan main-main sama masalah kesyirikan. Jangan main-main. Ya, kita ingatkan umat yang kamu lakukan ini syirik, hati-hati. Ayatnya sabar syubhat. Syaitan akan terus menyesatkan orang dengan berbagai macam cara. Ya Allah taala alam. Insya Allah kita akan lanjutkan masih terkait dengan ayat ini sedikit ya. Masih dengan ayat yang ke-8 terkait ampunan Allah Subhanahu wa taala dan bagi orang-orang yang bertaubat. Demikian kajian kita di malam hari ini. Insya Allah sisa ayatnya dari surat ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.